Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Harapan kita bersama, semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat melakukan seluruh aktivitas kita. Hari ini kembali kita disapa melalui firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-32 sampai ayat yang ke-39 di bawah perikop ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu baik, Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Secara khusus di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh menikmatinya dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, rintangan, dan mara bahaya. Sehingga hari ini kami melewatinya dengan damai yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Tuhan kuasai hati pikiran kami, roh, tubuh, roh, dan jiwa kami. Agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membaca ayat 32 sampai ayat 33. Demikian. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani ini ingin mengingatkan setiap orang yang percaya ketika itu, khususnya jemaat perdana, bahwa ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau dengan kata lain beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka risiko atau konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai orang percaya waktu itu sangatlah berat. Tidak hanya dicerca, tidak hanya dihina, tetapi juga akan merasakan siksaan secara fisik, bahkan nyawa jadi taruhannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini sudah sangat jelas untuk mengingatkan orang yang percaya ketika itu bahwa orang Kristen dalam penderitaan. Penderitaan adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Artinya, orang Kristen sejati pasti melewati penderitaan. Sebab penderitaan adalah episode kehidupan umat Tuhan yang mengantar kita pada kedewasaan iman. Jadi, penderitaan tidak dapat dihindari oleh orang Kristen. Kekristenan yang tidak melewati penderitaan adalah kekristenan yang instan, labil, dan mudah goyah. Justru penderitaan adalah ujian yang akan menghantar kita naik level sebagai orang Kristen. Setelah kita menerima terang Kristus, selanjutnya kita akan memperjuangkan kehidupan kekristenan dalam perjuangan hidup yang berat dan menderita demi Kristus. Kita akan melewati cercaan, hinaan, cemoohan, dan berbagai bentuk penderitaan lain sebagai konsekuensi logis mengiring Kristus. Saudara-saudara, pertanyaan kita, orang Kristen pada masa kini,
apa yang kita derita, atau penderitaan apa yang kita alami. Ketika kita bandingkan jemaat perdana, tidaklah seberat yang mereka alami. Saat ini, sebagai orang percaya, secara khusus kita di negara Republik Indonesia yang merdeka ini, secara umum kita bebas dalam melaksanakan ibadah atau beraktivitas atau mengakui diri, menyatakan jati diri sebagai orang Kristen. Dengan demikian sesungguhnya kita diberikan ruang dan waktu yang sangat luas untuk bersaksi tentang Kristus tanpa harus menderita sebagaimana jemaat perdana. Kristen hari ini ada karena perjuangan, karena keteguhan iman, karena kesetiaan, karena ketekunan mereka dalam penderitaan itu sendiri. Namun kita perlu introspeksi. Bagaimana dengan orang percaya hari ini? Sekalipun dia tidak menderita, tetapi dia tidak mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang percaya untuk menyampaikan kabar baik, kabar damai sukacita yang dari Kristus. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui surat Ibrani ini kita ditantang, kita diingatkan kembali bahwa kita ini ada karena perjuangan, ketekunan, penderitaan yang mereka alami, khususnya jemaat perdana. Kalau hari ini ada orang percaya yang malas-malasan, bahkan katakan tidak tahu gereja, bahkan identitasnya pun tidak jelas, sangat sayang sekali. Maka itu di dalam ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kita terhadap iman kita, terhadap gereja yang hari ini tempat kita bersekutu? Dapatkah kita berbagi? Dapatkah kita berempati? Sudahkah kita berbagi dan berempati? Saudara-saudara, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak seberat apa yang dialami oleh jemaat perdana. Tetapi dengan demikian membuat kita katakanlah mati suri di dalam iman, mati suri di dalam tindakan iman kita. Maka itu hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan, sungguh-sungguh ditantang melalui firman Tuhan hari ini. Maka itu marilah kita memulai dari diri sendiri. Ketika kita kokoh, ketika kita teguh, ketika kita setia di dalam iman, maka kita akan melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan, menyampaikan, berbagi, mengasihi. Sehingga dengan demikian, sebagai orang percaya, atau dikatakan sebagai orang-orang Kristen, kita mampu menjadi terang
dan garam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.